warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid An-Nur Gudang Legi rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuki pembahasan utama kita, maka melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Budi seputar hujan, maka perlu kita ingat atau kemudian kita ingat bersama beberapa hal berkaitan dengan hujan dalam agama kita. Tadi sama oleh Pak Budi sudah disampaikan 2 poin tentang hujan. Yang pertama tadi, hujan itu Allah turunkan sebagai bentuk apa tadi Pak? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bentuk Allah melimpahkan rahmat kepada penduduk bumi, hewan dan manusia, itu dengan Allah turunkan hujan. Kemudian tadi yang kedua yang sudah diingatkan oleh Bapak Budi tadi adalah tentang doa saat turun hujan. Bunyinya apa tadi Pak? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Turunkanlah hujan yang bermanfaat, artinya tidak terlalu sedikit. Karena kalau cuma terlalu sedikit itu tidak manfaat, namun juga jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan itu berbahaya, bikin paret itu tidak ada gunanya, bikin banjir. Itu yang kedua. Kemudian hal yang lainnya, yang ketiga berkaitan dengan hujan, itu kita dianjurkan untuk ngalap berkah turunnya ketika hujan itu di awal pertama kali turun, di awal turunnya, terutama kalau sudah lama tidak turun hujan. Ketika hujan pertama kali turun, maka Nabi menganjurkan untuk ngalap berkah dengan cara Nabi itu sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, beliau membuka sebagian badannya, mungkin tangannya gitu, lengan bajunya ditarik, dising-singkan, kemudian dibasahi. Jadi sebagian badan sengaja dibasahi dengan hujan yang pertama kali turun setelah beberapa waktu lamanya tidak turun hujan. Ini hadisnya riwayat Muslim. Itu bentuk ngalap berkah, ya boleh jadi tangan atau kaki atau kepala atau yang lainnya, itu dibuka supaya bisa dapat langsung hujan ketika itu, kebasahan air hujan ketika itu. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat berkenaan dengan masalah fikih, status air hujan. Kalau dalam agama kita statusnya adalah air yang apa Pak? Statusnya namanya dalam bahasa Arab itu air tahur. Air tahur terjemahnya adalah suci dan mensucikan. Suci itu artinya airnya itu suci.
mensucikan itu untuk bersuci. Boleh dan sah untuk berwudu, boleh dan sah untuk mandi besar, boleh dan sah untuk membersihkan najis. Ketika turun hujan, maka seorang muslim boleh wudunya pakai air hujan. Maka air di kran boleh diamburkan, wudu pakai air hujan itu hukumnya diperbolehkan karena air hujan itu suci dan mensucikan. Lain hanya kalau air itu suci namun tidak mensucikan. Ada air yang statusnya suci namun tidak mensucikan. Bahasa Arabnya disebut dengan sebutan air tahir. Itu suci namun tidak mensucikan. Contohnya air kelapa, air kopi. Itu bolehkah wudu pakai air kopi? Kalau diminum boleh. Tapi kalau untuk wudu ya pertama tidak sah, yang kedua lucu dengan hitam-hitam nanti ya. Nanti jadinya hitam-hitam. Habis itu hitam-hitam kan malah cari air yang jernih lagi, jadinya double kerjaan ya, malah double kerjaan. Kemudian itu tadi yang keberapa tadi Pak? Yang keempat ya Pak ya. Yang keempat, air hujan itu suci dan mensucikan. Yang kelima, kalau lama tidak turun air hujan, maka dituntunkan satu sholat. Sholatnya disebut sholat apa Pak? Istisqa. Sholatnya disebut dengan sebutan sholat istisqa karena lama tidak turun hujan, kering kerontang, tanah itu sudah meletek, sumur pada kering, maka dituntunkan untuk melakukan sholat istisqa. Istisqa itu artinya, terjemahnya adalah meminta hujan. Nah, istisqa itu sebenarnya ada tiga cara. Istisqa itu ada tiga cara. Cara yang pertama pakai sholat khusus yang disebut dengan sholat istisqa. Tata cara sholatnya seperti sholat hari raya, tapi belum ya seperti sholat hari raya. Ada sholatnya, ada khutbahnya. Kemudian yang kedua, istisqa itu bisa juga dengan doa saat khutbah Jumat. Nabi pernah mengajarkan, mencontohkan istisqa dengan doa saat khutbah Jumat. Jadi ketika Nabi khutbah misalnya semacam di tempat ini, tiba-tiba ada orang Arab Badui masuk dari pintu yang lurus mimbar Nabi. Lantas dari dekat pintu, orang Arab Badui tadi ngomong sama Nabi yang ada di atas mimbar. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, ini tanah-tanah sudah kering kerontang. Tanah-tanah sudah kering kerontang, hewan-hewan ternak banyak yang mati kehausan karena tidak ada air. Maka ya wahai Rasul, doalah, mintakan kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Dia ngomong langsung kepada Nabi. Dan ini satu hal yang diperbolehkan. Jamaah sholat Jumat ngomong langsung sama khotibnya itu boleh. Khotibnya ngomong sama jamaahnya juga boleh ya. Di zaman Nabi ada orang yang baru sampai masjid ketika Nabi sedang khutbah Jumat. Dia melangkahi orang,
kemudian langsung duduk. Setelah itu Nabi tanyai dari atas mimbar, Nabi tanya, wahai fulan, apakah engkau sudah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid? Belum, wahai Nabi. Maka ayo berdiri sholat dulu. Yang sudah duduk tadi Nabi suruh untuk berdiri sholat dulu. Ini Nabi ngomong langsung dari atas mimbar, ngomong sama jamaah yang datangnya telat. Kalau tadi orang Arab Badui ngomong langsung kepada Nabi, minta apa tadi? Supaya doa turun hujan. Nah, orang Badui itu apa bedanya dengan bukan Badui? Badui kalau di Arab di zaman Nabi beda dengan Badui di tempat kita. Kalau di tempat kita itu kan di Banten itu ada suku Badui. Suku Badui itu artinya orang pelosok, kolot. Ada Badui luar, kalau di Banten tuh Baduinya ada 2 itu. Badui luar sama Badui dalam. Yang paling kolot yang mana, Pak? Yang dalam itu nggak mau listrik, menolak apa gitu. Pak, menolak untuk pakai baju yang ini. Kalau Badui luar sudah mau menerima kemodernan tapi masih terbatas. Mau jualan, mau pergi jualan, nah. Tapi kalau yang dalam betul-betul kolot. Tapi mereka bertempat tinggal di situ, tidak pindah-pindah. Kalau Badui di zaman Nabi itu nomaden bahasa Indonesia. Masyarakat nomaden. Nomaden itu apa, Pak? Pindah-pindah tempatnya, tidak menetap di satu tempat tertentu. Itu Badui di zaman Nabi. Pindah-pindah. Karena pindah-pindah berarti rumahnya tidak mungkin rumah permanen. Rumahnya apa, Pak? Rumahnya tenda. Jadi kalau di zaman Nabi, kalau kita baca hadis atau dengar hadis, ada orang Badui datang ke Madinah, ada orang Badui menemui Nabi, itu artinya orang yang hidupnya nomaden, pindah-pindah, rumahnya tenda. Mereka pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang dipikirkan itu hanya unta, cari rumput dan cari air. Jadi mereka mengandalkan hidupnya dari unta. Pindah-pindah itu, pindah-pindah cari rumput untuk untanya. Nah, yang banyak rumput itu mesti yang di dekat air. Oase bahasa Indonesianya. Cari oase, di situ banyak rumput untuk untanya. Nanti untanya ngabisin rumput di situ, sudah habis, pindah cari oase berikutnya. Itu Badui. Nah, orang Badui datang pada hari Jumat ke tempat Nabi, ke masjid, minta Nabi doa turun hujan. Nabi lantas langsung berdoa. Kalau khatib itu, kalau doa saat khutbah Jumat, kalau doa normal itu yang benar tidak dituntunkan angkat tangan demikian. Nabi kalau di hadis Muslim itu hanya isyarat jari. Boleh jadi diangkat, boleh jadi diletakkan, tapi hanya isyarat jari. Itu kalau doa saat khutbah Jumat, doa yang normal, doa biasa. Tapi kalau doanya itu doa minta hujan begini, Nabi angkat tangan. Maka Nabi angkat tangan, ya. Ketika itu Nabi dan angkat tangan setelah ada request permintaan doa turun hujan. Nabi angkat tangan kemudian berdoa.
Maka kata sahabat tadi itu sebelum Nabi berdoa, langit itu tidak ada mendung sama sekali. Begitu Nabi doa, itu langsung tiba-tiba mendung berdatangan, mendung gelap berdatangan, mendung hitam berdatangan, dan tidaklah sebelum Nabi nurunkan tangannya hujan sudah turun. Hujan sudah turun. Sehingga para sahabat pulang Jumatan itu dalam derasnya air hujan. Kemudian sahabat bilang, selama seminggu kami tidak melihat matahari. Berapa hari tidak lihat matahari, Pak? Seminggu itu berapa? 7 hari. Jadi dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya itu hujan terus. Hujan terus. Akhirnya di Jumat yang kedua, saat Nabi nyampaikan khutbah juga, datang lagi orang melalui pintu yang sama. Satu versi mengatakan orang yang datang orang yang kemarin. Dan dia datangnya telat juga, pas Nabi sudah di atas mimbar, habis masuk pintu dia mengatakan, wahai Nabi, binatang-binatang ternak pada mati. Nah, kemarin juga ngomongnya sama, Pak. Jumat yang kemarin, wahai Nabi, binatang-binatang ternak pada mati, doa. Nah ini Jumat berikutnya ngomong yang sama, Pak. Wahai Nabi, binatang-binatang ternak pada mati, kintil. Karena hujan 7 hari 7 malam, bayangan, Pak. 7 hari 7 malam hujan, nggak pernah lihat matahari, terus menerus hujan. Jogja itu tahun kapan itu pernah banjir di mana-mana, Pak ya? Seingat saya karena hujan deras 3 hari 3 malam. Di banyak titik itu banjir Jogja 3 hari 3 malam. Berapa tahun yang lewat ya? Ya, ingat nggak Pak ya? Ya 3 hari 3 malam, Pak. Hujan Jogja banjir itu 3 hari 3 malam. Bayangkan kalau seandainya 7 hari 7 malam kayak zaman Nabi ya, 7 hari 7 malam banjir. Kaum Nabi Nuh itu kelelep setelah hujan berapa lama, Pak? Kaum Nabi Nuh itu kelelep, terjadi banjir bandang besar di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Itu berapa lama, Pak? 7 hari 8 malam. 7 hari 7 siang 8 malam. Tapi kalau itu kan luar biasa, bedanya hujannya. Kalau zaman Nabi Nuh itu kan dari atas plus dari bawah. Jadi tanah-tanah itu mengeluarkan air, atas nurunkan hujan deras, bawah air mancur di mana-mana. Banyak titik-titik itu air mancur di mana-mana. Nah, itu 7 siang 8 malam kelelep semua, Pak. Nah ini zaman Nabi 7 hari 7 malam. Orang Arab Badui itu ngomong lagi, wahai Nabi, banyak hewan ternak yang mati kelelep karena banjir. Wahai Nabi, maka mintalah pada Allah supaya Allah menghentikan hujan. Demikianlah menungso, Pak. Kemarin minta hujan, sekarang minta hujannya berhenti. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma hawalaina la alaina, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, hujannya di pinggir-pinggir, di luar perkampungan, ya Allah, jangan di perkampungan, namun di daerah-daerah pinggiran yang tidak ada rumah, tidak ada penghuni. Gitu. Dan akhirnya para sahabat begitu Nabi doa langsung terang. Kemudian pulang dalam keadaan matahari sudah terik. Nah itu istisqa Nabi pakai cara doa saat khutbah Jumat.
Kemudian yang ketiga, istisqa atau minta hujan itu bisa dengan cara semata-mata doa. Tidak dalam konteks tidak harus nunggu hari Jumat. Boleh jadi habis sholat atau ya kumpul habis pas pengajian, ayo kita istisqa, ini kampung kita sudah ada turun hujan selama 3 bulan lamanya misalnya. Itu beberapa hal berkaitan dengan masalah hujan. Dan di antaranya atau dan mungkin satu poin lagi berkaitan dengan masalah hujan, terkadang kita dengar suara bledek. Suara bledek itu kalau dalam agama kita itu statusnya adalah suara malaikat, suara cambuknya malaikat yang ngurusi hujan. Malaikat yang ngurusi hujan itu siapa, Pak? Siapa, Pak? Mikail. Ya, Mikail dan timnya. Itu untuk ngatur mendung. Itu di hadis disebutkan kalau Mikail dan timnya itu punya cambuk. Nah, untuk giring mendung, ya, pakai Mikail itu pakai cambuk. Nah, suara cambuknya itu yang kita dengar jadi suara bledek. Itu ada di hadis. Ya, jemaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan pembahasan seputar Ramadan, maka di antara kiat penting supaya kita bisa semangat selalu menjalani ibadah di bulan Ramadan, tidak pakai loyo, itu kita sadar. Ya, kita sadar bahasanya boleh jadi Ramadan yang kita jalani sekarang ini adalah Ramadan terakhir kita. Kalau kita menyadari bahwasanya karena ini sudah pertengahan Ramadan, ya, itu banyak yang sudah loyo, dibuktikan dengan soft masjid yang sudah mengalami kemajuan kata orang. Karena sopnya maju. Itu banyak yang sudah loyo, yang kemarin awal-awal Ramadan semangat itu sudah pada loyo. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, jawabannya ya karena sebagian orang sudah turun semangatnya. Ya, karena memang semangat itu umumnya di awal-awal. Umumnya manusia itu kata orang panas-panas tahi ayam. Panas-panas tahi ayam. Tahi ayam itu anget, Pak ya. Itu di awal-awal. Di awal-awal habis keluar dari pantatnya ayam itu masih anget. Tentu habis itu adem. Jadinya orang nyebutnya panas-panas tahi ayam. Dan setelah lama nanti jadi dingin, membeku. Ini sebagaimana ungkapan dalam bahasa Arab, ada kata mutiara dalam bahasa Arab yang mengatakan bahasanya al-bidayatu lil jami' wan nihayatu lis-shadiqin. Al-bidayatu yang meramaikan awal itu semua orang. Yang meramaikan awal itu semua orang. Di awal-awal semua orang terlibat, semua orang semangat. Al-bidayatu lil jami' wa nihayatu lis-shadiqin. Tapi yang bisa sampai akhir itu hanya ada pada orang-orang yang jujur niatnya, jujur semangatnya. Nah, tidak semua orang. Hanya orang-orang yang jujur tekadnya, memang punya tekad bulat untuk menjalani kegiatan sampai tuntas, sampai akhir. Nah, itu yang berhasil sampai akhir. Nah, gimana supaya kita tetap punya semangat yang membara sampai akhir? Nah, kiat utamanya adalah menghadirkan ke dalam benak kita, dalam diri kita, boleh jadi ini Ramadan yang terakhir bagi kita.
Setelah itu tidak ada lagi kesempatan untuk berjumpa Ramadan tahun depan. Dan jangan kemudian, bahkan bukan hanya ini Ramadan yang terakhir, boleh jadi hari ini hari Ramadan terakhir untuk kita, supaya semangatnya tiap hari. Karena tidak ada jaminan besok kita masih hidup, minggu depan kita masih hidup. Tidak ada jaminan kita ketemu Lebaran. Tidak sedikit malah sebelum Lebaran itu malah banyak pengumuman lelayu. Itu tidak sedikit. Itu ketika malah tanggal 29 atau misalnya tanggal 30, itu malah kabar lelayu itu malah banyak dari sana, kedengar dari sana, kedengar dari sana. Nggak ada jaminan kita berjumpa dengan Idul Fitri. Oleh karena itu, hadirkan, bayangkan setiap malam, hadirkan dan bayangkan, boleh jadi ini malam terakhir kita, boleh jadi ini adalah hari terakhir kita. Jika demikian, kenapa kita loyo? Ayo bangun, ayo semangat, wahai diriku, ayo semangat. Ini boleh jadi tarawih terakhir kita, maka yang tarawih yang semangat. Boleh jadi ini adalah hari puasa terakhir kita, maka ayo semangat puasanya. Boleh jadi ini pengajian buka puasa terakhir kita, maka ayo semangat. Meskipun hujan-hujan datang, dan masya Allah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, semangat, hujan-hujan datang. Nah, ini diantara kiat penting untuk supaya kita semangatnya aja. Nah, kiat ini diambil dari hadis Nabi tentang sholat. Nabi mengajari kepada kita cara supaya sholat itu khusyuk, sholat itu sholat yang berkualitas. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, satu ketika ada orang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, inni wa aujiz." Wahai Rasul, beri aku nasihat, namun jangan panjang-panjang. Jadi beri aku nasihat, namun wahai Nabi jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nggak ingat aku. Nah, demikian umumnya orang ya. Maunya itu yang simpel-simpel, jangan panjang-panjang ya. Poinnya cukup 1, 2 atau 3 poin saja. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi 3 nasihat kepada sahabat ini. Nasihat yang pertama kata Nabi, idza kumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in. Jika engkau berdiri mau takbiratul ihram, bayangkan, kata Nabi, bayangkan saat berdiri mau takbiratul ihram sebelum Allahu Akbar, maka bayangkan bahwasanya sholatmu adalah sholat perpisahan. Artinya perpisahan dengan dunia. Bayangkan ini sholat terakhir saya. Itu perintah Nabi, pesan Nabi untuk sahabat ini dan untuk semua kita. Itu kalau mau sholat sebelum takbiratul ihram bisa diam sesaat. Apa yang dilakukan? Bayangkan dan hadirkan. Ini boleh jadi adalah sholat perpisahan. Perpisahan saya dengan kehidupan, perpisahan saya dengan dunia, perpisahan saya dengan jamaah masjid ini gitu. Nah, dan ini adalah kiat sederhana dari Nabi, ya, kiat sederhana dari Nabi supaya orang itu sholatnya khusyuk. Kiat sederhana dari Nabi supaya sholatnya itu berkualitas, supaya sholatnya itu semangat. Cukup sesaat, beberapa detik sebelum takbiratul ihram, bayangkan di hati, ini sholat perpisahan. Kalau kita mengamalkan pesan Nabi ini, maka bisa dipastikan kalau itu sholat terakhir sebelum kita meninggal dunia, maka kita akan kerjakan dengan sebagus mungkin. Dan sholat yang bagus itu sholat yang khusyuk. Maka pikiran gak akan jalan kemana-mana.
Ini bekal saya terakhir sebelum ngadep Gusti Allah. Ini sangu saya terakhir sebelum ngadep Gusti Allah. Saya harus sholat yang terbaik yang bisa saya lakukan. Ini pesan Nabi ini kepada sahabat tersebut dan kepada kita semua. Dan ini berlaku untuk semua sholat 5 waktu. Nah, maka dari pesan Nabi ini bisa kita ambil dan bisa kita pakai pelajarannya untuk Ramadan kita. Gimana supaya kita tetap semangat berpuasa, semangat tarawih, semangat baca Quran, semangat bersedekah. Kiatnya sama dengan pesan Nabi tentang bab sholat. Bayangkan setiap hari dalam hari-hari Ramadan kita, bahwasanya ini adalah Ramadan terakhir kita, ini adalah puasa terakhir kita, ini adalah sholat tarawih terakhir kita. Jika kita menghadirkan hal tersebut, maka bisa dipastikan kita akan semangat, kita akan energik untuk menjalani ibadah yang dituntunkan, yang disyariatkan di bulan Ramadan. Demikian juga di antara kiat supaya tetap semangat, tidak loyo, sadari bahwasanya Ramadan itu cuma hari-hari yang sedikit. Itu sebentar saja. Apalagi kita sudah 17 Ramadan. Itu tinggal kurang lebih 13 hari, itu sebentar tuh. Sekilas saja sudah selesai gitu. Dan itu kiat yang Allah sampaikan di Al-Quran. Setelah Allah sampaikan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, Allah katakan ayyamam ma'dudat, yang artinya hari-hari yang sedikit. Sadar bahwa Ramadan itu hari-hari yang sedikit, yang sebentar saja, tidak lama. Betapa iman-imannya kalau cuma hari sebentar itu ternyata kita teledor, kita ceroboh, kita tidak maksimal, kita pakai loyo, kita pakai lemes. Padahal cuma hari-hari yang sedikit, hari-hari sebentar. Sayang sekali kalau demikian. Maka ini hari-hari sebentar, ayo semangat. Cuma sebentar kok, enggak lama. Sebentar lagi sudah selesai. Maka sebelum selesai, ayo semangat. Karena ini adalah kesempatan yang boleh jadi tidak akan kita dapatkan di tahun-tahun yang akan datang. Nah, ini dua kiat supaya kita semangat, terus semangat menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama tadi, hadirkan dalam diri kita keyakinan boleh jadi ini Ramadan terakhir kita. Bahkan itu kita hadirkan tiap malam, tiap siang, tiap sahur. Boleh jadi ini puasa terakhir kita, hari puasa terakhir kita. Boleh jadi ini malam Ramadan terakhir kita. Kemudian yang kedua, sadari sebagaimana yang Allah ingatkan, ayyamam ma'dudat. Ramadan itu cuma sebentar, 13 hari lagi dah selesai. Kenapa loyo? Kenapa dah semangat? Ayo energik, ayo semangat. Nah, dengan mengamalkan dua poin ini, insya Allah kita akan terus bisa jadi orang yang semangat dalam menjalani ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua umur yang panjang dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalankan dan menuntaskan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, semua puasa kita, semua tarawih kita, semua baca Quran kita, dan semua ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.